Novel My Greget Husband, karya Dio Zheng. Bab 24 orang yang suka mengoleksi barang antik. Nona Charmila Su datang, buruan sambut. Nenek keluarga Su segera berkata. Keluarga Su adalah keluarga yang terkenal suka mengoleksi barang antik dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su. Kalau tidak salah, saat mengadakan perayaan ulang tahun Michelle Su, dirinya tidak bisa datang. Michelle Su menatap Charmila Su dan tersenyum. Kebetulan Charmila Su datang kemari, kali ini bisa menyuruh Donnie Wei membantu Charmila Su untuk membelikan kalung Sky City. Begitu Charmila Su masuk ke dalam, semua pria yang di sana tercengang. Wajah Charmila Su sangat cantik, dan pinggangnya sangat ramping, paha panjangnya itu sangat menarik. Maaf, nenek keluarga Su, tadi di jalan ada macet, jadi, sambil berjalan Charmila Su menjelaskan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menghentikan langkahnya. Hah, ini. Charmila Su melihat kotak yang rusak di bawah kakinya, serta segulung lukisan setengah terbuka. Siapakah Charmila Su? Dia adalah putri keluarga yang terkenal suka mengoleksi barang antik. Dia adalah pewaris pertama, dia belum pernah melihat barang antik. Alam sadarnya memberitahunya bahwa kotak yang rusak dan gulungan lukisan yang ada di dekat kakinya sangat tidak biasa. Nona Su, cepat duduk, jangan pedulikan sampah itu, aku akan menyuruh seseorang untuk menyapunya. Nenek keluarga Su berkata sambil tersenyum. Tidak, ini bukan sampah. Jika dirinya tidak salah lihat, kotak ini seharusnya terbuat dari kayu cendana merah. Dari tampilan luar, kotak ini sangat lusuh, tetapi jika dilihat secara detail, tulisan di permukaan kotak itu diukir secara fleksibel dan indah. Kotak ini terlihat seperti barang lama, setidaknya bernilai ratusan ribu RMB. Sebagai penerus keluarga yang terkenal suka mengoleksi barang antik, membawa kaca pembesar adalah kebiasaan dirinya, karena mungkin suatu saat dapat digunakan. Nona Charmila Su, apa yang kamu lakukan? Nenek keluarga Su sangat cemas, ini adalah sampah, jika kamu menyentuhnya, itu hanya akan mengotori tanganmu. Charmila Su tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi melihat lukisan itu dengan teliti menggunakan kacamata pembesar. Ketika Charmila Su melihat ukiran di permukaan kotak, dia menarik napas dalam-dalam. Di kotak ini bahkan terukir naga di permukaan kotaknya. Ini luar biasa. Semakin Charmila melihatnya, semakin dia terkejut, napasnya semakin terengah-engah. Tiba-tiba, sebuah tanda tangan muncul, dan membuat jantung Charmila Su berdetak lebih lambat. Tiba-tiba dahinya mengeluarkan keringat. Tanda tangan dari Zhu Yuxiao, Kaisar ke-15 dari Dinasti Ming. Ya Tuhan, itu dibuat oleh Zhu Yuxiao, Kaisar Dinasti Ming. Seperti yang semua orang ketahui, Zhu Yuxiao, Kaisar Dinasti Ming, tidak menyukai tahta, orang-orang bahkan memanggilnya Putra Luban, ahli teknis zaman Konfusius. Kotak ini ternyata dibuat oleh Zhu Yuxiao, lukisan ini benar-benar tidak ternilai. Nona Charmila Su, silakan duduk. Pada saat ini, Henry Su mendekati Charmila Su dan berkata dengan hormat, Nona Charmila Su, pesta akan segera dimulai. Charmila Su menarik napas dalam-dalam, melepaskan kacamata pembesarnya, dan bertanya, siapa yang membawa kotak ini? Tidak, kotak lusuh ini bukan hadiah. Henry Su menggelengkan kepalanya berulang kali, Nona Charmila Su, jangan salah paham, semua orang yang hadir adalah orang-orang terkemuka, siapa yang akan membawa sampah seperti itu? Bagaimanapun keluarga Su adalah keluarga kelas menengah, jika mereka menerima sampah seperti ini, mereka akan ditertawakan oleh orang-orang. Silakan kamu duduk dulu, dan aku akan membuang sampah ini. Sambil berbicara, Henry Su membungkuk untuk mengambil kotak itu dan hendak membuangnya ke tong sampah. Tunggu, Charmila Su tidak tahan, dan dia mengambil kotak itu. Dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengenali bahwa benda ini begitu berharga, dan menganggapnya sebagai sampah, itu adalah hal yang mengerikan. Tunggu, kotak ini sangat berharga, apakah gulungan lukisan ini? Charmila Su membungkuk untuk mengambil gulungan itu, dan kemudian membukanya secara perlahan. Pada saat lukisan itu terbentang, dia terkejut. Ini sebenarnya adalah lukisan panjang umur dari dinasti Song. Ya Tuhan, lagi-lagi ini adalah benda yang tidak ternilai. Bagaimana mungkin? Kotak itu diukir oleh Kaisar Daming sendiri. Di dalam gulungan lukisan ini adalah lukisan panjang umur dari dinasti Song. Orang bodoh mana yang membuang ini? Jika harta yang begitu berharga ini rusak, itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar. Meskipun Zhu Yuxiao adalah ahli teknisi, tapi keahliannya tidak diturunkan,
kotak ini bisa dikatakan menjadi catatan sejarah, dan juga menegaskan sejarah Zhu Yuxiao, Kaisar Dinasti Ming, yang ahli dalam teknisi. Bisa dikatakan bahwa barang ini tidak ada nilainya. Lukisan panjang umur yang diturunkan di dinasti Song juga merupakan harta karun yang terdilusi. Pada waktu itu, pengadilan kekaisaran, para sastrawan dan rakyat jelata semuanya bangga memiliki lukisan panjang umur. Tanpa diduga, dirinya sangat beruntung bisa melihat lukisan panjang umur, dinasti Song dan kotak yang diukir oleh Zhu Yuxiao, Kaisar ke-15 dinasti Ming. Charmila Su sangat bersemangat sehingga dirinya segera memotret lukisan ini dengan ponselnya. Jika ayahnya bisa melihat dua foto ini, betapa bahagianya ayahnya. Kotak ini, lukisan panjang umur ini, adalah harta karun yang paling dicari oleh setiap kolektor harta karun. Ini dapat digunakan sebagai pusaka keluarga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nona Charmila Su, kamu buang saja kotak ini dan lukisan sampah ini, kamu lihat, tanganmu kotor. Henry Su berkata dengan senyum tersanjung, aku benar-benar minta maaf membuatmu yang ahli dalam barang antik mengidentifikasi sampah semacam ini, yang membuatmu tertawa. Sampah. Charmila Su mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, ini, bukan sampah, kotak ini, gulungan ini. Kotak ini milikku, dan gulungan ini juga milikku. Yogi Chen berdiri, berjalan ke hadapan Charmila Su dan mengambil kotak dan gulungan itu kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek keluarga Su, tapi siapa yang tahu, hari ini juga adalah hari ulang tahunnya sendiri. Dirinya diejek karena gagal memberi hadiah, dan bahkan hadiah itu dibuang karena dianggap sebagai sampah. Karena mereka tidak tahu terima kasih, mengapa dirinya harus menderita seperti ini, lebih baik tidak memberi hadiah ini kepadanya. Apakah dua benda ini milikmu? Charmila Su menatap Yogi Chen dan merasa bahwa dirinya sangat familiar dengannya. Ngomong-ngomong, sebelumnya dialah yang memberikan tempat duduk kepada dirinya saat di hotel, dia adalah menantu keluarga Su. Ngomong-ngomong, sebelumnya dialah yang memberikan tempat duduk kepada dirinya saat di hotel, dia adalah menantu keluarga Su. Benar, Nona Charmila Su, dua benda sampah ini adalah miliknya. Henry Su menunjuk ke arah Yogi Chen dan berteriak, selain si miskin, siapa lagi yang akan membawa sampah untuk dijadikan hadiah? Haha. Walaupun aku mengirim sampah, tapi ini lebih baik daripada barang berharga buatanmu itu. Yogi Chen mencibir dan berkata, nenek sangat menyayangimu, apa maksudmu mengirim mutiara buatan itu? Dan mutiara buatanmu itu sangat mempesona, pasti kamu banyak menambahkan banyak bahan di dalam mutiara itu kan? Bajingan kamu, mutiara ini. Sudahlah, kamu bisa membodohi orang, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Yogi Chen melambaikan tangannya dan berkata, kalian tidak mau kotak dan lukisan panjang umur ini, kan? Baiklah, aku akan mengambilnya kembali. Yogi Chen dengan hati-hati menggulung lukisan itu dan memasukkannya ke dalam kotak. Henry Su segera marah, dia menjadi sangat marah dan berkata, kamu memfitnah, kamu pasti iri bahwa apa yang aku berikan kepada nenek lebih baik daripada milikmu. Jika kamu masih berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Sudahlah. Nenek keluarga Su menyela perkataan Henry Su dan berkata, hari ini adalah hari yang baik, kalian jangan bertengkar. Cuy. Setelah Henry Su meludahi Yogi Chen, dia kembali ke kursinya. Charmila Su adalah tamu terhormat, dia seharusnya duduk di kursi VIP, tetapi dia mengikuti Yogi Chen dan duduk di sampingnya. Bibi, bolehkah aku duduk di sini? Charmila Su bertanya pada Julia Tang sambil tersenyum. Ya, tentu saja boleh. Julia Tang berkata sambil tersenyum, Yogi Chen, berikan tempat dudukmu kepada Nona Charmila Su. Tidak, Bibi, kamu salah paham. Charmila Su tersenyum canggung, maksudku, bisakah aku duduk di sebelahnya? Suara Charmila Su sangat pelan, tetapi orang-orang di sekitar meja bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Ada apa ini? Seorang dewi ingin duduk di samping sampah. Gadis-gadis lain menghindarinya, tapi Charmila Su berinisiatif untuk duduk di sebelahnya. Apakah ada rahasia di antara keduanya? Julia Tang juga terpana. Pikiran pertamanya adalah bahwa Yogi Chen baru saja menyinggung Charmila Su. Nona Charmila Su, dia sedikit bodoh, kamu jangan marah. Dengan tegang Julia Tang berkata, dia tidak punya otak, jika dia menyinggung perasaanmu, jangan segan-segan untuk memberinya pelajaran. Bibi, kamu salah paham. Charmila Su tersenyum dan berkata, aku hanya ingin duduk dan mengobrol dengannya. Saat perkataan ini dilontarkan, membuat semua orang kesal.
Bab 25 Penentuan. Sialan, apa yang bisa dibicarakan dengan sampah ini? Citra wanita ini jatuh saat duduk bersama Yogi Chen. Julia Tang tertegun. Kenapa ini bisa terjadi? Dia ragu-ragu sejenak, tanpa sadar mengangguk, lalu berdiri dan memberikan kursinya kepada Michelle Su, dan secara otomatis duduk di belakang. Pada saat ini, Michelle Su menatap Yogi Chen. Julia Tang merasa bahwa Yogi Chen sangat tidak berguna. Dia pikir dirinya sudah sangat sial karena sudah bertemu pria seperti ini. Sekarang ketika Charmila Su meminta untuk duduk di sampingnya, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Alam sadar wanita itu memberitahu Michelle Su bahwa Charmila Su mengambil berinisiatif untuk duduk di sebelah Yogi Chen, dan pasti ada rencana lain. Pada saat ini, di samping Yogi Chen ada 3 orang wanita cantik. Charmila Su, Michelle Su, Marcella Su. Semua pria melihat ke arah mereka. Ketiga wanita ini benar-benar sangat cantik. Ketiganya duduk di satu meja, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini benar-benar sangat menarik. Charmila Su membenarkan rambut yang berantakan di telinganya dan berkata dengan lembut, "Halo, namaku Charmila Su." Begitu kata-kata itu baru saja dilontarkan, dia melihat bahwa Yogi Chen tidak menatapnya sama sekali. Ini membuat Charmila Su sedikit marah. Dirinya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Pria itu sama sekali tidak memandang dirinya, apakah tampang dirinya jelek. Bagaimana mungkin, siapa di kota Sichuan yang tidak tahu bahwa keluarga Su mempunyai seorang gadis yang sangat cantik. Charmila Su juga memiliki sifat yang keras kepala, kamu mengabaikanku kan, maka aku yang berbicara denganmu. Baru saja ingin melanjutkan perkataannya kepada Yogi Chen, nenek keluarga Su membawa segelas wine ke arah Michelle Su. Nenek keluarga Su datang untuk bersulang. Semua orang di meja ini meletakkan sumpit mereka dan bersiap untuk bersulang. Tapi yang ingin dilakukan nenek keluarga Su bukanlah ini. Nenek keluarga Su menekan tangannya dan berkata, kalian teruskan makannya, ada yang ingin kukatakan kepada Michelle Su. Mendengar ini, orang lain mulai mengambil sumpit lagi untuk melanjutkan makannya. Hanya saja kali ini, mereka semua memperlambat gerakan mereka, dan satu persatu dari mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ingin dikatakan nenek? Michelle Su, nenek ingin memberitahumu sesuatu. Nenek keluarga Su berkata, nenek, katakan saja. Michelle Su menjawab. Nenek keluarga Su menghela nafas dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun nenek, dan nenek tidak memiliki keinginan lain. Satu-satunya harapan adalah berharap bahwa keluarga Su dapat berkembang. Bisakah kamu berjanji kepada nenek untuk pergi ke kantor Magic Entertainment Group lagi? Selama kamu ke sana, Magic Entertainment Group pasti akan menyuruh Emily Liu untuk bernegosiasi dengan keluarga kita. Pada saat itu, keluarga Su kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini, Michelle Su ragu-ragu. Nenek mengatakan ini kepada dirinya di depan semua orang, jika dirinya tidak menyetujuinya, apakah dirinya akan dianggap tidak berbakti. Tetapi dia juga ingat bahwa, di depan seluruh keluarga, nenek membicarakan keuntungan atas kerja sama dengan Magic Entertainment Group, dan semuanya sudah diperhitungkan oleh Henry Su, yang membuatnya dirinya mau tidak mau menerimanya. Michelle Su, yang di dalam hatinya merasa tertekan, menatap Yogi Chen dengan tatapan mata yang ragu-ragu. Sebelumnya, dia berkata pada dirinya bahwa dirinya tidak boleh menyetujui neneknya untuk pergi ke Magic Entertainment Group. Yogi Chen dan Michelle Su saling memandang dan menggelengkan kepala dengan perlahan. Benar saja, dia masih tidak menyuruh dirinya untuk pergi bernegosiasi. Jika mendengarkannya, menolak nenek di depan semua orang, bukankah itu akan membuat nenek merasa malu? Seketika, dia sangat sulit untuk membuat keputusan ini. Bu, apa yang kamu katakan? Masalah ini sudah diserahkan kepada Michelle Su, aku yakin dia dapat mengambil proyek ini. Julia Tang yang berada di belakang tiba-tiba berdiri. Baiklah, nenek keluarga Su tersenyum. Melihat masalah ini sudah diputuskan, Yogi Chen yang sedang duduk tiba-tiba berdiri. Tidak bisa. Dengan tegas Yogi Chen menolak. Mana ada masalah seperti ini? Yogi Chen berkata dengan dingin, sebelumnya Michelle Su pergi ke Magic Entertainment Group untuk membicarakan tentang kerjasama. Setelah membicarakannya, semua keuntungannya sudah dicuri oleh Henry Su. Sekarang Magic Entertainment Group tidak kenal dengan Henry Su, mereka datang mencari istriku lagi, bukankah ini terlalu mengintimidasi? Kamu bajingan, nenek keluar Su menunjuk ke arah Yogi Chen, tangannya bergetar karena marah. Pada saat ini, semua anggota keluarga Su melihat Yogi Chen seolah-olah mereka melihat orang bodoh.
Posisi apa yang dirinya miliki dalam keluarga Su, apakah dirinya tidak menyadarinya? Beraninya menantu yang hanya bermalas-malasan ini, berbicara omong kosong seperti ini. Kata kasarnya, dia lebih buruk dari anjing keluarga Su. Sialan, beraninya tidak menghormati nenek, apakah kamu ingin mati? Henry Su berteriak, segera bangkit dan berkata, siapa kamu? Kamu hanyalah anjing di keluarga Su, berani berteriak kepada nenek, percaya atau tidak, aku akan menamparkan mulutmu. Begitu perkataan itu dilontarkan, Henry Su mengarahkan tinjunya. Tinjuan ini menggunakan semua tenaganya. Nenek keluarga Su sangat memanjakan Henry Su, dari Henry Su masih kecil, yang membuat temperamen Henry Su menjadi buruk. Ketika Henry Su masih sekolah, dia sering mengajak segerombolan orang untuk bertarung dan dia terkenal karena sering membuat masalah. Setelah tumbuh dewasa, pebisnis yang mempunyai uang, mengumpulkan sekelompok orang dan mengenal banyak preman jalanan. Tidak perlu dilihat, Yogi Chen akan berakhir, bersiaplah untuk memanggil mobil ambulans. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dia karena sudah memancing amarah Henry Su, siapa yang tidak tahu bahwa dia sangat berbakti kepada nenek. Ini adalah akhir dari hidupnya, tidak ada yang bisa menghentikan Henry Su. Semua orang menggelengkan kepala, pukulan ini, diperkirakan bisa membuat seekor sapi mati. Jika pukulan itu mengenai Yogi Chen, itu akan membunuhnya pingsan. Yogi Chen menyipitkan matanya, dia melihat tinjuan itu semakin mendekat, wajahnya tidak ada ekspresi apapun dan dia hanya berdiri diam. Pang, tinjuan kuat itu mengenai Yogi Chen. Kamu bodoh ya, kenapa kamu diam saja? Michelle Su sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, kenapa dirinya peduli dengan sampah ini, cukup membiarkannya dipukuli. Istriku, aku baik-baik saja, dia tidak bisa menyakitiku. Yogi Chen melihat Michelle Su yang kesal, dan hatinya terasa hangat. Cuma ini saja, beraninya kamu bertarung dengan orang lain sekarang. Yogi Chen menyeringai, ini adalah cara perkelahian anak-anak jalanan, ingin melukai dirinya, itu hanya angan-angan. Menurut latihan dari leluhur keluarga, anak-anak keluarga Chen harus tahan badan sejak usia 6 tahun. Ketika Yogi Chen berusia 6 tahun, dia belajar boxing dan dia sudah menjadi guru generasi ke-10 di boxing. Jangankan 10 orang seperti dia, bahkan 2 atau 3 pria kekar tidak bisa mendekati dirinya. Henry Su melihat tinjunya mengenai Yogi Chen sama sekali tidak jatuh ataupun merasa kesakitan, tetapi sebaliknya dia mengejek Henry Su. Ini membuat Henry Su kehilangan harga diri, dia berteriak dan menendang Yogi Chen. Yogi Chen sudah duluan berjaga-jaga, ketika Henry Su mengangkat kakinya, Yogi Chen segera mengangkat kakinya dan menendang lututnya. Henry Su berteriak sambil memegangi lututnya. Henry Su merasa kakinya sudah tidak menyatu ke tubuhnya, segala macam rasa membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan sedikit pun. Kakiku patah. Henry Su terbaring di lantai sambil berteriak. Ada apa ini? Mengapa Henry Su tiba-tiba terbaring di lantai dan merintih kesakitan? Semua orang tercengang, mereka bahkan tidak melihat gerakan kaki Yogi Chen. Apakah ini benar-benar Yogi Chen yang hanya bermalas-malasan di keluarga Su? Tidak disangka, dia bisa bertarung seperti ini. Yogi Chen, kamu berani melawan, kamu benar-benar cari mati. Raut wajah Henry Su berubah, pada saat ini, dia mempunyai pemikiran di benaknya, yaitu ingin membunuh Yogi Chen. Dia mengeluarkan ponselnya dan tidak tahu nomor siapa yang dihubunginya. Melihat dia berteriak kepada orang yang ada di dalam telepon, kakak, bawalah 2 mobil orang ke villa keluarga Su, bawa anak buahmu ke sini. Setelah menutup telepon, Henry Su berteriak kepada pelayan yang ketakutan, buta ya, buruan bantu aku berdiri. Pelayan itu segera membantunya berdiri. Henry Su menatap Yogi Chen dan menggertakkan giginya, kamu tunggu, jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, jangan panggil aku Henry Su. Semua orang menatap Yogi Chen. Dirinya tidak memancing amarah siapapun, tapi dia memancing amarah Henry Su. Siapa yang tidak tahu bahwa Henry Su adalah orang yang pendendam, siapapun yang sudah mengganggunya, maka dia tidak akan bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka hanya bisa diam dan menonton pertunjukan ini. Haha, Yogi Chen mencibir dan tidak mempedulikannya, dia menoleh ke arah nenek keluarga Su, nenek, aku katakan, masalah ini sangat tidak adil terhadap Michelle Su, kali ini, kamu sebaiknya menyuruh orang lain untuk bernegosiasi dengan Magic Entertainment Group. Kamu, siapa kamu?
Tubuh nenek keluarga Su bergetar karena marah. Mengapa kamu membuat keputusan untuk Michelle Su? Yogi Chen berkata dengan tegas, karena aku suaminya.